Andil besar Amerika Serikat dalam serangan yang dilakukan Israel ke Gaza membuat pemerintah RI geram. Negeri Paman Sam bahkan disebut dalang utama kekejaman negeri Zionis. Gara-gara hal itu, pemerintah Indonesia langsung mengambil tindakan dengan memanggil pejabat AS. Mereka bakal dimintai pertanggungjawaban karena sudah melanggar hak asasi manusia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kepanikan karena tiba-tiba diserang. Amerika Serikat mulai menerima serangkaian kepanikan setelah membuat kerusuhan di Timur Tengah. Negeri Paman Sam saat ini mendapatkan serangan telak dari Houthi. Militan asal Yaman ini melancarkan berbagai serangan secara membabi buta kepada negeri Paman Sam. Hal ini mereka lakukan guna memberikan pukulan telak agar AS mundur dari Timur Tengah. Aksi tersebut sontak mendapatkan kecaman keras dari Donald Trump selaku Presiden Amerika. Iran harus segera menghentikan pengiriman pasokan ini. Biarkan Houthi bertarung sendiri. Dengan cara apa saja mereka kalah, tetapi dengan cara ini mereka kalah secara cepat, ungkap Donald Trump. Meski begitu, Houthi mengaku nggak sedikit pun gentar dengan ancaman politikus Partai Republik tersebut. Bahkan mereka berhasil 4 kali menyerang kapal perang AS dalam 72 jam. Kami akan menghadapi eskalasi dengan eskalasi. Dan kami akan menanggapi Amerika dengan menargetkan kapal induknya dan kapal perangnya serta melarang kapal komersilnya melintas. Selain Houthi, Iran juga mulai gencar untuk memberikan ancaman kepada Amerika Serikat. Negeri para mullah ini memang menjadi salah satu negara yang seringkali merepotkan AS. Pasalnya Iran gak pernah sekalipun gentar ketika menghadapi ancaman dari Amerika. Belum lagi negara ini juga disebut sedang mempersiapkan amunisi nuklir mereka. Program nuklir damai Iran sedang berlangsung dan telah berlangsung selama 3 dekade terakhir. Berdasarkan hak-hak Iran sebagai anggota dalam perjanjian non-proliferasi senjata nuklir, kami pasti tidak akan menunjukkan kelemahan apapun dalam hal ini, ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. Nuklir tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan agresi. Hal ini bahkan disebut mulai membuat Amerika Serikat dan Israel kepanikan. Alhasil Benyamin Netanyahu sampai meminta bantuan Amerika Serikat untuk melucuti persenjataan Iran. Meski begitu, negeri para mullah mengaku gak akan gentar menghadapi kedua negara tersebut. Andil besar Amerika Serikat dalam serangan Israel. Meningkatnya ketegangan internasional membuat Amerika Serikat memutuskan memberi Israel izin. Usut punya usut, dukungan negeri Paman Sam langsung bikin mereka semangat menyerang Gaza. Bahkan mereka terang-terangan melanggar gencatan senjata dan menyerang rakyat sipil secara membabi buta. Alih-alih mengecam, Donald Trump justru mendukung tindakan negeri Zionis. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, yakni Karoline Leavitt yang mengkambing hitamkan Hamas dalam kejadian tersebut. Dia sepenuhnya mendukung Israel serta tindakan yang telah mereka ambil beberapa hari terakhir. Presiden menjelaskan kepada Hamas jika mereka tidak membebaskan semua sandera akan ada banyak hal buruk yang harus dibayar, ujar wanita 27 tahun tersebut. Di lain sisi, Israel Katz selaku Menteri Pertahanan Negeri Zionis berdalih langkah itu diambil untuk membebaskan para sandera. Kembalikan para sandera dan singkirkan Hamas, dan pilihan lain akan terbuka untuk Anda, termasuk kemungkinan untuk pergi ke tempat lain di dunia bagi mereka yang menginginkannya, ancam politikus Partai Likud tersebut. Selain itu, dukungan negeri Paman Sam terlihat jelas dari padatnya persenjataan Israel yang berasal dari Amerika. Bahkan Trump kembali mengirimkan senjata berat ke negeri Zionis tersebut. Senjata itu adalah bom MK84 sebesar 2000 pon yang sulit diprediksi dampaknya. Peledak berat ini bisa merobek beton dan logam tebal serta menciptakan radius ledakan yang luas. Padahal pengiriman bom tersebut sempat dihalangi oleh Joe Biden selaku mantan presiden AS. Namun Trump mengaku mereka harus mengirimkannya karena senjata itu sudah dibeli oleh Israel. Mereka sudah lama mengontrak senjata itu dengan pemerintahan Biden, tapi Biden tidak mau mengirimkannya. Senjata-senjata itu tergeletak di sana. Kita harus kirim, mereka sudah membelinya, ujar politikus Partai Republik ini. Pernyataan Trump semakin menunjukkan dukungan tanpa henti negeri Paman Sam untuk Israel. Pasalnya sejak Oktober 2023 total 356 triliun rupiah telah digelontorkan untuk negeri Zionis tersebut. Dipanggil pemerintah Indonesia.
Ulah keji Amerika Serikat lantas membuat Prabowo Subianto marah besar. RI1 dan MUI dikabarkan mendesak negeri Paman Sam segera mempertanggungjawabkan tindakannya di jalur Gaza. Buktinya Sudarnoto Abdul Hakim mengaku siap memanggil Duta Besar Paman Sam. Ketua MUI di bidang hubungan luar negeri ini menyebut Amerika harus menyetop dukungannya kepada Israel. Pihak Kedutaan Besar Amerika akan kami panggil dan diperingatkan agar menghentikan dukungan kepada Israel, ucap Sudarnoto kepada awak media. Pemerintah dan MUI juga mendesak PBB segera bertindak dan menyelesaikan permasalahan ini. Mengingat situasinya yang sangat mendesak, maka dibutuhkan sebuah resolusi darurat PBB yang mengikat untuk segera mengirimkan pasukan melindungi warga Gaza dan Palestina. Bukan tanpa alasan pemerintah mengambil tindakan tegas tersebut. Bagaimana tidak, Indonesia sangat peduli dan ingin menjaga kehormatan serta kemerdekaan Palestina. Gak heran Mahmud Al-Habas percaya dengan upaya Prabowo Subianto. Pasalnya, utusan khusus Presiden Palestina ini menilai Prabowo konsisten menjunjung kedaulatan bumi para nabi. Kami mempercayai Indonesia, kami mempercayai posisi Indonesia mengenai perjuangan Palestina. Kami yakin bahwa pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia akan terus mendukung Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Apalagi sejumlah media asing seperti Arab News sudah memuji bantuan Indonesia untuk Palestina. Pembangunan rumah sakit wanita dan anak baru di kota Gaza yang didanai oleh masyarakat Indonesia dan LSM akan dimulai bulan depan sebagai bagian dari kampanye nasional untuk mendukung Palestina. Puji Arab News. Dapatkan sepatu slip-on yang dijual dengan harga miring dengan cek link di bawah ini. Egois yang membuat warga menderita. Perilaku egois Amerika Serikat juga mendapat tentangan keras dari rakyatnya sendiri. Warga Paman Sam muak dengan aksi Donald Trump yang hanya memperdulikan ambisi dan kepentingan pribadi. Salah satunya yakni terlalu aktif dan ikut campur dalam politik internasional. Sebut saja ketika Trump melakukan intervensi terhadap konflik di Gaza maupun di Ukraina. Akan tetapi aksi Donald Trump ini justru merugikan publik Amerika sendiri. Bagaimana tidak, warga Paman Sam merasa dipinggirkan oleh kebijakan Trump yang terlalu fokus di luar negeri. Selain itu, warga Paman Sam juga menyuarakan solidaritas kepada Palestina. Salah satunya ketika mereka mengecam rencana Donald Trump di jalur Gaza. Orang-orang turun ke jalan minggu ini untuk mengatakan bahwa Gaza tidak untuk dijual dan bahwa setiap upaya menjual wilayah Palestina demi keuntungan segelintir golongan tidak akan terjadi. Ucap Rami Abdel Karim selaku salah satu demonstran. Gagasan Trump di dunia internasional juga mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya yakni Francois Villeroy yang menilai gebrakan Trump justru merusak negeri Paman Sam. Berbagai kebijakan Trump adalah guncangan bagi ekonomi dunia, tetapi lebih besar lagi bagi ekonomi Amerika. Ini pada dasarnya adalah tragedi bagi ekonomi mereka, ungkap Gubernur Bank Sentral Prancis ini. Selain itu, kritikan juga datang dari negara rival Amerika yakni Rusia. Kanal berita Inosmi menyebut Trump sangat mudah diperdaya oleh lawan-lawannya. Media ini bahkan terang-terangan menilai Trump justru melemahkan Amerika Serikat. Jika Trump terus berambisi dan berhayal bisa mengendalikan ekonomi dunia dan Rusia, Trump melemahkan tekanan dari Barat, Amerika akan kalah. Tulis Inosmi. Dapatkan joran pancing satu set yang punya diskon besar dengan cek link di bawah ini. Nah, jadi begitulah ulasan kepanikan Amerika Serikat yang diancam oleh Indonesia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis komentarmu di bawah ini.